Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin qala wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, di antara akhlak mereka yakni akhlak salafun salih radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, adalah kathratu tafwidhihim ila Allah, banyaknya ya kepasrahan diri mereka kepada Allah. Nah, kita sudah masuk ya kepada bab yang ketiga. Ya, bab yang pertama tentang akhlak salafun saleh mereka, mulazamatul kitab was sunnah. Yang kedua, mereka tawakuf, tidak beramal, ya, dan tidak berkata sampai mereka tahu timbangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang yang ketiga adalah bagaimana kepasrahan mereka para aulia, para sholihin kepada Allah Subhanahu wa taala fi amri anfusihim, dalam urusan perkara diri mereka. Ya, jadi kita pernah jelaskan dulu di kajian Mahya bahwasanya ada istilah tawakal, ada istilah tafwid. Apa bedanya tawakal dengan tafwid? Kalau tawakal masih ya masih mencari sebab, ya, ikhtiarus sabab, masih nyari sebab. Itu tawakal. Ya. Adapun tafwid adalah ketika seseorang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Nanti kita jelaskan bagaimana contohnya. Intinya para salafun saleh para salafun saleh itu mereka itu tafwid ilallah, ya. Ufawwidu amri ilallah. Ada ayat bunyi begitu ya. Bukan hanya pada urusan mereka saja, wa auladihim, juga pada urusan anak-anak mereka. Ya. Jadi para salafun saleh itu mereka dalam urusan anak mereka tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabihim, dan juga dalam urusan sahabat-sahabat mereka. Ya. Fala yakunu mu'awwaluhum fi amri hidayatihim illa alaihi azza wa jalla. Fala yakunu, maka tidak ada mu'awwaluhum, sandaran mereka, fi amri hidayatihim, dalam urusan memberi hidayah atau memberi petunjuk kepada mereka semua, baik itu petunjuk untuk dirinya, petunjuk untuk anaknya, petunjuk untuk sahabatnya, kecuali illa alaihi, mereka pasrahkan semuanya kepada Allah azza wa jalla. Ya. Nah, jadi dalam urusan apa? Dalam urusan hidayah itu pasrahkan kepada Allah. Ya. Ini kadang kita sok-sokan, merasa pinter, merasa bisa, merasa ustadz, merasa hebat. Ya, tenang dah, anak aneh nggak mungkin, kan? Aneh pinter lah, siapa bilang pinter jaminan anaknya soleh? Ya, siapa bilang pinter jaminan hidupnya selamat? Nggak ada jaminan. Illa man ittassama bihablin nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang pegangan ame talinya Rasulullah. Ya, man ittassama bihablillah, yang berpegang dengan tali Allah. Ya. Itu nggak ada keselamatan kecuali Allah wa Rasulullah. Ya, maka jangan mengandalkan kecerdasan. Nggak ada cerita orang selamat gara-gara pinter, nggak ada. Ya, ingat ya. Tulis ya, nggak ada orang selamat gara-gara pinter doang, nggak ada. Ya. Pinter nggak nyelamatin, kecuali orang pinter itu berpegangan dengan Allah. Ya. Wa man ya'tasim billah la khaufun alaih, ya kan? Enggak tahu ulama gitu. Wa man ya'tasim billah la khaufun alaih, yang berpegang ame Allah nggak ada ketakutan padanya. Yang ini yang kita kadang-kadang lupa. Ya. Jadi jangan bersandar dengan ilmu, jangan bersandar dengan jabatan, jangan bersandar dengan harta. I'tasubillah, bersandarlah kepada Allah. Ya. Tapi ngerasain dah. Nanti punya orang tua kaya, nanti nikah. Berharap nih kalau aneh nikah, hidup aneh enak. Karena orang tua apa? Kaya. Terus susah. Justru malah jadi susah. Kita bersandar pakai ilmu, enak tar gue kalau punya istri, punya anak, gue punya ilmu. Ya. Bersandar ame ilmu susah. Ya. Tapi waman ya'tasim billah la khaufun alaih. Orang yang berpegang teguh sama Allah, gak bakalan dia itu takut, gak bakalan ada kerusakan. Semua jalan insyaallah. Ya. Fakir qabla an ta'zimah. Berfikirlah sebelum ente bertekad. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Nah, jadi gitu. Sampai Nabi kita Muhammad SAW, Nabi dididik sama Allah. Apa didikannya?
Nabi pengen pamannya mengucapkan syahadat. Sampai akhir hayatnya Nabi ngelihat pamannya nggak mengucapkan syahadat. Ya. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau nggak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, yang kau sayangi. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetap aja Allah juga, gitu. Jadi sepinter apapun kita, yang bikin pinter murid siapa? Allah. Ingat ya, saya bilang saya ini nggak bisa minterin ente. Ya wallahi billahi taulahi, saya nggak bisa minterin ente. Yang ngasih ilmu Allah. Ya. Ada kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya anak. Anaknya masya Allah, demen banget sama ulama. Sampai kagum ya, dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Sampai kemudian suatu hari ini anaknya ngelihat orang tuanya ceramahnya biasa aja. Ceramahnya biasa aja. Kalau ada orang penceramah kan retorikanya bagus, intonasinya bagus, kosakatanya pilihannya bagus, quotes-quotesnya bagus, kalam-kalam ulamanya bagus, bahkan ada syairnya. Ini enggak. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani ngomongnya biasa aja. Ya. Tapi orang pada nangis. Nggak kurang dari 7 orang setiap majelisnya orang digotong karena mati, karena rindu kepada Allah. Lantaran ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Satu hari anaknya disuruh ceramah. Suruh ceramah, dia ceramah. Ceramah anaknya bagus, ceramahnya, syairnya, nazamnya, semua kata-katanya bagus. Nggak ada yang nangis. Pada bengong, pada ngantuk, pada tidur gitu. Setelah turun kasih tahu yang namanya kalam itu bukan dari sini, tapi dari sini ya. Jelas. Jadi ketika seorang wali min auliyaillah menyampaikan ilmu, itu yang Allah turunkan tuh pemahaman di otaknya orang masing-masing, sehingga paham, sehingga mengena gitu. Jadi bukan dari omongannya ya. Bukan dari apa? Omongannya gitu. Ini biar kita nggak merasa ujub. Kalau kita nyampein sesuatu orang jadi pintar, bukan karena kita kok, karena Allah. Sampai lucunya Syekh Abdul Qadir cerita dalam majelisnya, orang-orang bernangis. Ceritanya apa? Ceritanya gini, beliau punya istri, istrinya masak ayam, lalu kemudian masak ayamnya dikasih ke anak-anak, begitu dong nangis. Anaknya makin bingung, orang tua gue cerita gitu dong bernangis itu. Ya. Jadi unik, ceritanya kagak sedih nggak, cuma orang bernangis. Allah, tuh ya. Luar biasa. Ya, jadi kembali lagi, jangan merasa kita yang ngajar, kita yang ngasih ilmu, enggak, Allah yang ngasih ilmu. Anak kita bener bukan karena kita pintar, bukan. Ya. Jadi jangan bangga. Makanya kalau kita ngebanggain orang, gitu dia risikonya. Ente ngebanggain anak, gitu ya. Kita nih, wah, alhamdulillah anak saya gini, tahu-taunya berubah. Ya. Kita banggain santri, alhamdulillah santri markas begini, tahu-tahu jadi goblok semua. Suruh baca kitab salah mulu. Lu ngapa lu kemarin bener bacanya, sekarang jadi bebel banget tuh ya. Itu karena itu ya. Karena semua pemahaman dari siapa? Allah. Ya. Saya mau bikin video tentang ini, jadi bingung gimana ya? Biarin Allah aja, Allah. Ya. Wala yatlubuna syai'an qattu bi anfusihim wa hum ghaibuna 'anil iznati illallah. Wala yatlubuna, dan tidaklah mereka menuntut sesuatu sama sekali. Wala yatlubuna syai'an, mereka enggak pernah menuntut sesuatu, qattu sama sekali, bi anfusihim, untuk diri mereka, wa hum ghaibuna, sedangkan mereka dalam keadaan ghaib, daripada bersandar kepada Allah ya. Jadi ngapa-ngapain urusannya Allah. Beli kitab minta sama Allah, beli susu minta sama Allah, beli motor minta sama Allah, mau kawin minta sama Allah. Tuh, semua minta sama Allah. Ya hari ya. Minta sama siapa? Allah. Ya. Jadi usahakan dalam hati kita ini ya menghadirkan Allah, minta sama Allah. Sebagaimana yang saya pernah kisahkan ya, Nabiullah Musa suatu hari sakit gigi. Ketika sakit gigi, Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, saya sakit gigi, ya Allah, tolong kasih tahu obatnya. Allah kasih tahu, ya Musa, ente ambil nih tumbuhan ini, ente masak, ente makan. Diambillah tuh tumbuhan, dimasak, dimakan, baik.
Tahun depan sakit lagi. Nggak pakai nanya, karena udah tahu ilmunya. Ya, ingat nih, kebiasaan orang punya ilmu. Ya. Ngandelin apa? Ilmu. Lupa sama yang punya ilmu. Belum tentu masalahnya sama, jawab apa? Ilmunya sama, belum tentu. Ketika diambil atau tumbuhan, dimasak dengan cara yang sama sebagaimana sebelumnya, sebagaimana kata Allah tahun lalu, dimakan nggak baik. Nabi Musa ngadu sama Allah, kalimullah. Ya Allah, kenapa saya nggak sembuh? Sedangkan saya sudah makan apa yang kau tahun lalu sampaikan. Apa kata Nabi Musa? Ya Musa, kesembuhan bukan di tumbuhan itu, tapi kesembuhan di tanganku, kata Allah. Ya. Paham ya? Jadi bagaimanapun obatnya kalau memang belum Allah kasih sembuh, belum sembuh. Bagaimanapun gurunya, hebat gurunya, wali kutub sekalian gitu. Kalau emang belum dikasih futuh sama Allah, belum futuh. Ya. Jelas paham? Tapi kalau yang namanya wali itu bisa merujuk sama Allah. Ya. Jadi kalau wali-wali itu mereka punya khususiat, bisa ngambek sama Allah. Bisa ngambek sama Allah tuh. Ya. Kapan-kapan saya ceritain bagaimana wali ngambek sama Allah itu. Itu sah-sah aja. Ya. Dan nggak suladap. Kenapa? Wali pantas. Lah kita ngambek mulu ya Allah, ini nggak pantas ya. Ya Allah perasaan ada duha mulu kok, rezeki seret-seret aja ya. Jelas ya. Jadi semuanya karena Allah. Waqad kana waladi Abdurrahman laisat lahu da'iyatun ila talabil ilm. Nah ini ya. Beliau cerita tentang dirinya. Dan sungguh dahulu anakku yang namanya Abdurrahman, ya, namanya Abdurrahman. Ada Abdurrahmannya ya, ada abunya ya Rahman ya. Ya, saya tambahin Abdurrahman ya gitu. Kalau nggak boleh orang menamai anaknya Rahman, li'anna Rahman ismullah. Ya, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Ya. Sebaik-baik nama Abdullah. Pertanyaannya, Nabi anaknya siapa namanya? Qasim wa. Kenapa nggak Abdullah nggak Abdurrahman? Ya. Ya. Paham nggak? Nabi mengatakan nama yang paling bagus siapa ya? Abdullah, ya. Terus Abdurrahman. Nabi anaknya siapa namanya? Qasim, Pak Ibrahim. Kenapa namanya bukan Abdullah Abdurrahman? Yang PR ya. Ya. Jadi beliau punya anak namanya siapa? Abdurrahman. Laisat lahu da'iyatun ila talabil ilmi. Tidak ada pada dirinya da'iyah, motivasi, dorongan ila talabil ilm untuk menuntut ilmu tuh ya. Wa kuntu fi hasrin azim, sedangkan aku dahulu itu memiliki semangat yang luar biasa min jihatihi, daripada sisinya. Ya. Jadi saya Saroni ini orang yang sangat semangat belajarnya. Anaknya enggak nurunin. Ya, jadi jangan salah nih. Syekh Abdul Wahab Sya'roni tadinya begitu. Beliau alim, ulama, demen ngaji. Anaknya enggak demen ngaji. Ya gitu. Bukan nggak ngaji ya, nggak ada dorongan. Bedain orang ngaji sama orang nggak punya motivasi. Cepat mana orang yang belajar, yang punya motivasi itu. Kemudian apa? Fa'alhamani al-haqqu subhana. Kemudian Allah mengilhamkan aku, alhamani an ufawwidhu amrahu ilaih, untuk aku menyerahkan, mempasrahkan urusannya, jadi urusan anaknya kepada Allah. Udah ya, nggak lu pasrahin aja, bahasa gitu, lu pasrahin aja sama Allah. Yang namanya anak tuh kadang-kadang dipikirin, diatur, diajarin, ngelawan ya. Nah bagaimana kita bisa tuh anak kita pasrahkan kepada Allah ya. Ini ilmu buat saya juga sebenarnya ya. Kita suruh ini, suruh itu, bugono nggak sesuai dengan apa yang kita tahu ya. Nggak, makanya ente jangan nyalain anak ustadz. Kalau anak ustadz nggak ngaji, jangan. Nggak ada ustadz yang pengen anaknya kagak ngaji. Pasti semua ustadz pengennya anaknya kayak dia, pengen semua ya. Cuman realitanya Allah yang ngasih hidayah, bukan orang tua. Innaka la tahdi man ahbabta. Akhirnya apa? Allah kasih ilham. Fa'altu, aku kerjakan apa yang Allah arahkan.
Fa asbaha min tilkal lailah, maka jadilah di malam itu yutali'u fil ilmi bi nafsi, dia mutolaah. Nah, kalimat yutali maknanya mutolaah, belajar ilmu sendiri. Nah, baca buku tuh. Ya, setelah ya Allah Anda pasrahkan anak Anda sama Engkau ya Allah, malamnya ngaji diri, baca kitab diri. Kan langka banget ya. Kalau santri-santri markas, insya Allah dah tuh ya, baca buku mulu, bukunya buku saya hilang-hilang, atu hilang. Tinggal apa ya, asal dibalikin ya. Soalnya buat saya buku kayak istri, ya gitu. Yang megang, yang ngambil, oh, Anda cemburu gitu ya, gitu. Ada orang minjem buku, kode Anda minjem buku, dibilang sama orang lain temannya minjem juga, gitu. Ente kalau punya buku jangan dikasih orang, jangan dipinjemin. Emang apa? Ini yang terlihatnya buku banyak. Ini pinjaman orang Anda ambil nih. Anda pinjam orang nggak dibalikin gitu. Makanya kalau untuk urusan buku sayangi ya. Minum Yakult tiap hari. Ya. Paham ya? Jadi ketika dia membasrahkan anaknya kepada Allah, anaknya malah rajin ngaji. Min ghairi amri lahu bidzalik, tanpa disuruh. Ya, subhanallah tuh. Ya, unik ya. Kita nyuruh anak kita ngaji, kagak mau ngaji. Udah pasrah dengan Allah, ngaji. Kenapa? Nah, pertanyaan kenapa, San? Kok disuruh malah nggak ngaji? Nih. Kalau kita sebagai orang tua nyuruh anak ini ngatur begini, terus dia bisa, dia ngaji, dia jadi orang soleh dan sebagainya, orang tua akan mengatakan nih gua yang ngedidik dia, nih gua nih yang ngajarin, iya. Sehingga apa? Ujub lah, bangga lah dengan anak-anak. Itu yang Allah nggak mau. Ya. Makanya ketika dipasrahkan nama Allah, udah dipasrahkan nama Allah dah. Terus dibener, dibaik, bisa gak ngaku? Enggak. Emang Allah nggak pengen kita ujub. Tuh, ya. Jelas bang. Tuh. Makanya aneh cuek ame ente, itu bukan karena aneh nggak sayang, bukan. Biarin dah lo belajar diri. Waktunya ngaji, sisanya gimana? Yaudah, aneh pasrahkan nanti sama Allah. Ya. Aneh lepas bukan berarti aneh kagak liatin, bukan. Aneh pantau dari jauh. Inggil pulang, inggil mana? Aneh cariin. Mana ayam kita nggak cari kan gitu. Ya. Dimas pulang nggak balik. Dimas mana yang sakit? Ya, diculik. Sama Serina. Cari, jangan sampai. Apalagi Rahman, masya Allah rumahnya jauh. Paham ya? Jadi kalau orang tua kita, ustadz, siapapun, ngelepas anaknya, bukan berarti cuek, bukan. Mereka udah serahkan urusan pendidikannya sama siapa ya? Allah. Kenapa? Karena Allah yang paling bisa, udah aneh nggak bisa. Ya, aneh ajarin ente bikin aku gini, nggak paham. Pas belajar sendiri, buka kitab sendiri, paham. Nah, itu kan kurang ajar. Kita ajarin ini kagak paham. Giliran buka kitab diri, mutolaah pelajaran, paham itu. Agar apa? Agar gurunya nggak ngaku. Ini orang bisa karena aneh itu. Banyak di sini yang begitu. Giliran ngaji nggak paham. Giliran dia ada tugas di kampusnya, di sekolahnya, dibuka lagi, tatbik, paham. Dibuka kitab lain, paham. Itu biar gurunya nggak ngaku gitu. Oh ini bisa karena metode tatbiki. Enggak, aneh nggak boleh begitu. Ya. Tiap kali kita ditanya, bagaimana anak-anak belajar nahwu? Oh bagus. Bacanya udah lancar, anak tes baca, pada rusak bacaannya. Kok pada begini bacanya nih? Emang nggak boleh bangga gitu ya. Gitu. Paham ya? Tuh, makanya kalau aneh udah nggak nyuruh ente ngaji, nah ente ngaji itu belajar kali-kali paham. Tuh, kalau nggak paham, memang nasib udah. Nasib belum waktunya. Batu yang keras bisa bolong lantaran air, asal istiqomah. Tuh ya. Nah. Jadi ketika dibiarkan oleh beliau, anaknya malah rajin ngaji. Wa hasalat indahu halawatul ilm min tilkal lailati. Ya. Hasillah baginya atau terwujudlah ya baginya halawatul ilm, manisnya belajar, manisnya ilmu. Min tilkal lailah pada malam itu. Beda ya, orang ngaji udah ngerasain manisnya ilmu. Ente kalau ngerasain manisnya ilmu, itu kayak sakau ini. Ya. Kayak sakau, kalau nggak baca kitab sakau gitu. Ngapain teh? Ada pembaca kitab, masya Allah luar biasa. Ya. Ketika dapat ilmu, ya, kayak orang
ngefly gitu ya. Ya. Itu bahasa Ustaz Patur dulu. Saya kalau ngaji itu ngefly Ustaz. Kalau dapat ilmu ngefly. Enak banget ya. Jadi kalau belum dapat cari ya. Bagaimana biar dapat? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana saat saya pengen dapat ngerasain manisnya ilmu, belajar tiap hari? Ya. Aneh ngerasain begitu. Aneh bisa baca buku semalam 10 kitab, 20 kitab. Zaman dulu ya, zaman masih kosong. Itu karena itu, baca terus tiap hari. Dapat faidah, nikmat, hati tulis, catat di buku, pindahin gitu. Ketemu faidah, catat, pindahin di buku atau nggak di laptop gitu, dihafalin. Nikmat. Udah gitu disampaikan ke orang. Nah, makin nikmat. Ilmu yang udah kita dapat, kita sampaikan ke orang, makin nikmat. Apalagi orang yang kita ajarin, pakai ilmunya, makin nikmat lagi gitu. Ya, jadi kenikmatan ilmu di situ. Ketika kita temu, wah baru, nah ngefly gitu. Rasanya begitu. Ya. Mungkin itulah orang-orang kalau dapat manisnya sholat pun sama ya. Kalau manis sholat, Allahu Akbar ngefly. Oh enak, ya Allah enak. Ya mati. Nabi itu begitu ya. Kalau kita belum dapat terus saja terus sampai dapat. Emang nggak bentar, lama ya. Kayak orang mau ngerasain manis rokok ya. Orang rokok itu dapat enaknya kapan? Enggak sekali dua kali kan, terus menerus. Sampai tuh kalau sekiranya nggak ngerokok apa? Asam, nah itu berarti udah dapat halawah. Ya itu ngaji, itu jalan sehari, tehlah nggak baca kitab, hati kayaknya kosong, nah berarti udah dapat. Gitu ya. Jadi halawah itu didapat setelah pahit. Ya. Al halawah, ya yuktasabu ba'dal murrah. Ya. Jadi kalau orang sudah merasakan pahit, baru bisa ngerasain manis. Ya. Ini kasih lagi gini. Pernah nggak makan yang manis-manis? Kayak gemblong yang manis, minum air teh manis gak air teh ini? Nggak manis. Kenapa nggak manis? Nah, karena ente belum ngerasain pahit ya. Jadi manis yang enak itu adalah manis setelah ngerasain. Nah makanya pahit-pahit dulu ngaji, ntar baru ngerasain manisnya. Nah, wasara fahmuhu yarjah ala fahmi man sabaqahu bil istighal bisinin. Dan jadilah pemahamannya anaknya ini Abdurrahman yarjah lebih unggul ala fahmi man sabaqahu atas pemahaman orang yang lebih dulu bil istighal ya, lebih dulu menyibukkan diri dengan ilmu bisinin bertahun-tahun. Jadi anaknya ini Abdurrahman tadi karena memang motivasi dari dirinya ngebut kalah yang lain tuh. Itu yang mahal. Ya. Makanya orang unik gitu ya. Saya punya pengalaman masalah ini gitu. Alhamdulillah kita punya guru motivasi ngaji. Ya. Ada orang yang ngaji bareng kita. Akhirnya apa? Di ngaji mana? Gitu. Kenapa? Karena dia punya motivasi. Ya. Jadi yang penting tuh motivasi dari sini dulu nih. Kalau di sini udah muncul, udah kayak alhamdulillah. Ya. Nggak mungkin orang kalau nggak cinta ilmu beli kitab segini, nggak mungkin kan. Ya. Orang kalau nggak cinta ilmu nggak mungkin beli kitab. Pasti dibeli yang dicinta. Dicinta motor, dia beli motor. Gitu. Makanya kalau untuk dapat cinta ilmu minta sama siapa? Allah yang ngasih. Dan bisa ngebut. Ya. Ada kisah ada seorang pelajar malas, sangat malas. Bapaknya sampai pegel dah. Saking pegelnya bapak udah dah, lu tinggal sama encik lu sono, ditinggal sama enciknya. Kalau bahasa kitanya encik ya, paman. Ame pamannya ditinggal, pamannya sufi orang soleh. Dikasih sama pamannya nih, kita perlu ngaji sono sama Syekh kono. Ke pinggir sungai ini kita dibuang. Besok ngaji lagi, mana kitabnya? Ya buang, kata itu bocah. Pamannya ya sufi, orang sabar dikasih lagi. Sungai ini dibuang lagi. Pulang ditanya, mana kitabnya? Aneh buang. 3 kali dibeliin lagi, dikasih lagi. Nggak nyerah pamannya, nggak dikasih lagi. Karena pasrah sama siapa? Allah. Akhirnya nih bocah penasaran nih apaan sih paman gua ngasih kitab, dibuka bab pertama, dibaca. Lah seru juga gitu. Dibaca lagi. Lah, mantap ini. Terus baca. Sampai banyak dibaca, besok paman beliin kitab lagi dong. Oh iya, beliin kitab tuh. Ya. Jadi makanya jangan pernah nyerah gitu. Ya. Sekali mungkin nggak kena, 2 kali nggak kena, 3 kali. Asal kita pasrahin sama Allah. Ya. Naam.
Fa'arahani Allah Ta'ala, maka Allah berikan ketenangan buat saya, Allah berikan istirahat buat saya, ya, bitafwidi ilaih, lantaran sebab ya kepasrahanku kepada Allah. Tuh. Jadi Allah kasih saya istirahat lantaran aku pasrah ya Allah. Ya, saya bilang sama Bibi, ane mau ke Mesir. Kira-kira kalau ane ke Mesir, anak-anak gimana? Wah, kacau Ustaz. Enggak, ane yakin enggak. Ane pasrahin namanya Allah, ane pasangin CCTV tiap kamar. Pasrah ya Allah, ya. Pasrah ya Allah. Yang kemarin kita cerita Mbah Falak itu pulang bikin pondok. Terus ke Mekah lagi bertahun-tahun. Itu. Asal udah ada khalifah, asal udah ada pengganti, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Itu. Jadi kita nggak boleh ninggalin tempat majelis pondok tanpa adanya pengganti. Itu. Jadi jangan khawatir, pasrah sama Allah udah. Ya. Kita jagain nih santri, namanya santri kan ke penjahat pinteran dia. Gitu. Penjahat itu harus lebih pinter daripada orang baik gitu ya. Di sini sono gitu. Ya. Karena kita mantan santri. Karena kita penjahat dulu setahun juga ya, gue taker gitu. Ya. Aneh tahu, aneh bukannya nggak tahu. Cuma aneh takut ngelanggar adab ame Allah. Bahwasanya ada santri yang melanggar, mungkin Allah kasih tahu dia biar nanti dia punya santri, dia tahu santrinya ngelanggar gitu. Cuman jangan sering-sering, itu namanya kedoyan namanya. Kalau ngelanggar sekali taubat istighfar minta maaf Allah ampunin, tapi kalau berkali-kali Allah Maha tahu. Gitu. Makanya saya serahin urusannya ya Allah. Saya nggak mau ngotorin tangan saya mukulin ente, biar Allah ya mukul. Allah akbar tuh. Lagi biasa Allah yang mukulnya. Mengep dah tuh. Fa'arahani Allah, maka Allah istirahatkan aku bitafwidi ilai minat ta'ab, daripada kecapean, keletihan. Alladzi kuntu fi, yang mana dulu Anda rasakan. Tuh. Ya, nyuruh anak ngaji, nyuruh anak sholat, capek kan? Capek. Tiap hari IP sholat, besok IP sholat, capek orang tua. Sekali-kali dipakai ini ilmu. Ya Allah, Anda udah suruh sholat tiap hari ya Allah, anak saya nggak bisa juga ya Allah. Emang Anda bodoh dah. Memang aneh lemah, aneh nggak bisa tanpa bantuan kau ya Allah. Ufawwidu amri ilaika ya Allah. Tuh, anaknya sholat gitu. Fallahu ta'ala yaj'aluhu minal ulama'il amilin bima alim. Masya Allah. Maka setelah dia belajar sungguh-sungguh, Allah jadikan ia termasuk ulama yang mengamalkan apa yang ia tahu. Amin. Tuh ya apa? Fallahu yaj'aluhu, mudah-mudahan Allah menjadikannya termasuk ulama amilin. Amin ya. Waqad sabitu Syekhana Sayyidi Ali Al-Khawas nadi. Sungguh aku pernah mendengar guru kami, ya, kata Syekhana kalau dalam kitab Syekh Abdullah Syarani berarti guru beliau. Beliau punya guru banyak. Tapi yang mursyidnya beliau ini adalah Syekh Ali Al-Khawas. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang Syekh Ali Al-Khawas. Ini beliau kata ulama seorang ummi. Seorang ummi itu bukan orang yang ahli ilmu ini itu enggak. Ya, tapi luar biasa. Ulama-ulama enggak bisa jawab, beliau bisa jawab. Ya jelas ya, nanti kita bahas insyaallah. Apa kata beliau? Yaqulu ma thamma anfa'u li awaladil ulama wassalihin min ad-du'a lahum bi dhahiril ghaibi. Ma thamma, tidak ada di sana anfa'u, yang lebih manfaat, li auladil ulama, bagi para anak-anak ulama, wassalihin, daripada anak-anak orang saleh, minad doa, daripada doa, lahum, untuk mereka, bidzahiril ghaib, ya, di dalam kesendirian. Tuh. Jadi nggak ada yang lebih manfaat buat anak-anak ustadz, anak kiai, anak habib, melainkan doain mereka dalam kesendirian. Ya. Jadi kalau misalnya kita doa, kan ada dua, doa dalam keramaian kayak gini, ya Allah mudah-mudahan Ihsan sehat, Ari sehat, itu dalam keramaian. Tapi yang paling mustajab adalah apa? Bidzahiril ghaib, dalam keadaan sendiri, malam-malam doa, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, nggak ada yang dengar kecuali Allah. Doa itu yang paling diijabah oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita pengen punya anak soleh, apa doanya tadi? Bidzahiril ghaib. Ya. Doa dalam kesendirian. Siapa yang doain? Ya emaknya, ya bapaknya.
Ma'atafwi di amri minallah, disertai penyerahan total urusan mereka kepada Allah. Wadzalika li'anna ahadahum yutarabba fid dalal. Nah, karena apa? Karena salah seorang dari anak ulama yutarabba itu dididik fid dalal dengan kemanjaan. Tuh. Dididik dengan manja. Itu namanya anak ustaz, anak ulama, itu paham kan? Ya, ono ke sini diantar di ini gitu. Kita boro-boro gitu kan. Ya. Jadi namanya anak ustaz, anak kiai itu biasa hidup apa ya? Enak. Ya gitu. Nggak ada yang berani ribut sama apa? Anak ustaz, bapaknya ustaz galak gitu. Ngeri pokoknya. Gitu. Ya, dari Habib dah, baru anaknya Habib berantem bareng. Wah, Umar sampai Ali. Anaknya Babi Aldo. Umar kalah kenapa? Anaknya Habib. Nggak bisa ngalahin anaknya ustaz, kecuali anaknya Habib itu. Nah, jadi anak-anak ustaz, anak-anak kiai itu memang dididiknya begitu. Ya, kenapa? Memang begitu. Yang namanya anak ustaz, anak kiai kan muhtaram, ya gitu, dicintai. Bahkan ada yang mengatakan ibnul ustaz, ustaz, anaknya ustaz, ya ustaz, guru kita juga sama gitu. Nah, ala walidihi yang dimanja oleh orang tuanya, ma'a musa'adati ummihi in kanat, disertai bantuan ibunya jikalau ada tuh. Apalagi udah bapaknya manjain, ibunya ikut-ikutan gitu. Kadang-kadang bapak udah didik baik-baik ya, emaknya gitu, yang ngebiarin anaknya gitu. Ya begitu dong, nggak ada duit. Ah ya pelit gitu, emaknya tadi ini, nih ambil duit, ambil. Ini aja, bapak lu jangan tahu. Nah, gitu. Bener gak? Pernah gak gitu? Nah, itu emak gitu, gagal. Gara-gara siapa? Emak gitu. Ya, udah dimanjain tuh. Ya. Ngantren nyuci baju, laundry mulu. Gak pernah nyuci baju sendiri itu ya. Kali-kali nyuci baju sendiri itu. Khususnya minimal ini lah ya. Celana dalam dah gitu ya. Kalau baju terserah dah, koko terserah. Kalau celana dalam kalau bisa itu sendiri. Ya. Ada tuh celana dalam gambar gajah. Celana siapa itu? Ari. Pak Ari kali. Gambar tinggi. Wa yaktafi bi ta'dhimin nasilahu, dan juga anak ustadz itu, anak orang ulama itu merasa cukup dengan penghormatan orang sama dia. Bi hukmi taba'i li abihi, dengan menghukumi ngikutin abahnya. Ya. Gua sama bapaknya aja ta'zim, sama anaknya juga gitu. Ya kan, jadi begitu. Fala yasiru indahu da'iyatun litisabil fadhaili ghaliban, maka tidaklah ada pada dirinya da'iyah, dorongan, motivasi untuk mencari kemuliaan secara umumnya gitu. Ya kalau orang udah biasa dihormatin, udah biasa dimuliakan, udah nggak pengen nyari kemuliaan. Anda udah dihormatin kok. Gitu. Wa yaqulu fi nafsihi, dan berkata pada dirinya, innalladzi kuntu at'afi tahsilihi minal jahi bil istiqlal bil ilmi wa riyadha qad hasalali biwasilati walidi. Ya, dia berkata pada dirinya, nih kata anak ustaz tadi, innalladzi, sesungguhnya, alladzi yang mana, kuntu aku dahulu, at'abu letih, fi tahsilihi dalam mencarinya, dalam menghasilkannya, minal jahi daripada kedudukan, bil istiqlal bil ilmi wa riyadha dengan menyibukkan diri dengan ilmu dan riyadha, qad hasalali, sungguh itu semua udah ada, biwasitati walidi, dengan perantara orang tuaku. Maksudnya gini katanya, gua ngapain nyari apa? Gua ngapain nyari ilmu? Ya, ngapain gua ngaji? Orang gua udah mulia, udah orang hormatin gitu. Mau apa-apaan gampang ngapain gitu. Sehingga enggak ada apa? Motivasi. Bihilafi auladil awam, lain halnya dengan anak-anak orang awam, khususan al-fallahin, khususnya para petani. Fa inna ahadahum yaftah ainahu 'ala ad-darbi wal habsi wal ihanah. Sungguh salah seorang dari mereka, yaitu anak-anak para petani, yaftahu ainahu, mereka melek mata, buka mata, 'ala ad-darbi wal habsi. Itu udah mukul, udah digorong, wal ihanah, dihinakan, minal hukami wa awanih, dari penguasa dan para pembantu-pembantunya. Tuh. Ya, anak-anak petani hidup susah, tiap hari macul, tiap hari nyangkul, makan susah, hidup susah, nggak ada yang hormatin, dihina di sono sini, ya, masuk sono dihina, masuk sini dihina.
Sehingga apa? Ya'khuduna minhul kharaj bil ihana syadidah. Mereka mengambil bagaimana bisa kharaj keluar bil ihana syadidah daripada penghinaan yang sangat itu. Tuh. Pengen dia. Pengen gimana? Pengen keluar gitu ya. Kalau bahasa kata orang sekarang, lu jangan kayak abah lu dulu susah gitu kan. Pasti orang begitu. Fayasiru yatafakkar, maka dia mulai berpikir fi amali hilatin, untuk mengerjakan sebuah hilah, sebuah upaya tu'tikuhu min dalik, yang membebaskan dia dari kemiskinan, dari kesusahan. Gitu ya. Fayulhimuhul haqqu, maka Allah kasih ilham ini orang miskin tadi ya, an yashtagila bil ilmi wal Quran, agar dia sibuk dengan ilmu dan Quran. Tuh, coba itu lihat di kampung kita nih, orang kampung. Ya. Ada di kampung kita dulu merebot aja. Cuma ngajinya rajin, sono sini rajin, gitu. Ngajinya rajin, ngaji Quran, ngaji kitab. Sekarang jadi ustaz. Sekarang muhtaram. Kenapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, jadi kalau orang-orang yang begitu, yang nggak ada kemuliaannya, mereka nyari, gitu. Jelas paham? Nah, kalau lain namanya anak-anak petani, mereka pengen nyari kemuliaan, mereka sibuk dengan ilmu dan Quran. Fala yazalu kullama 'azzamahun nas, maka mereka senantiasa bertambah setiap kali manusia, maka mereka senantiasa tiap kali orang memuliakan dia, yazdadu raghbatan, bertambah keinginannya, raghbahnya, semangatnya fil ilmi wal mujahadah, dalam urusan ilmu dan mujahadah. Ya. Hatta yasira syekhul Islam, sampai dia menjadi seorang guru besar Islam, atau syekhut thariq, guru besar dalam thariqah tuh ya. Jadi beruntung orang yang hidup susah. Kenapa orang hidup susah? Bukan anak ustadz, bukan anak kiai, kadang lebih rajin ngajinya karena dia nggak ada yang hormatin. Tapi kalau anak ustadz dihormatin, dimanjain, akhirnya nggak jadi apa. Anda temukan beberapa anak habaib, anak ustadz, yang mana mereka itu muhtaram minan nas, ya. Tapi ketika depan bapaknya digeplangin. Kan Habib biar kali muda dicium tangan. Bapaknya marah. Lo ngerasa mulia, gitu. Belajar. Ya. Anak seorang Habib masih pun kecil, orang hormatin. Ngomong orang dengerin. Tapi kalau orang biasa enggak, udah punya apa? Ilmu. Gitu. Makanya kembali lagi, beruntung orang-orang susah. Ya. Ente beruntung nih. Biar semangat belajarnya. Waqad kana Sayyidi Syekh Ahmad Zahid rahimahullah yukhli waladahu ala kulli khalwatin arba'ina yawman. Dahulu guru kami, Sayyidi Syekh Ahmad Zahid rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau mengkhalwatkan anaknya setiap 40 hari sekali. Ya, anaknya disuruh khalwat. Didik 40 hari dikurung. Nah, iya, 40 hari dikurung. Ya. Fala yaftahu alaih, maka enggak dibukain pintu sama orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Fayaqulu ya waladi, wahai anakku, laukanal amru biyadi, kalau seandainya nih urusan kesuksesan di tangan saya, maqaddamtu ahadan alaik fi ma'rifatit thariq. Aku enggak bakal tuh nyuruh seorang pun kepadamu untuk mengenalkan thariqah. Enggak bakal aneh suruh begini-gini. Kalau seandainya urusan sukses itu di tangan orang tua. Orang tua nggak ada yang pengen anaknya susah. Ya. Orang tua pengennya anaknya enak gitu. Cuman kalau dijorin enak, nanti gedenya malah nggak enak. Ya. Jadi kita jangan seuzon kalau ada orang tua anaknya nangis gelimpang-gelimpangan nggak dikasih jajan. Karena bisa jadi itu didikan orang tuanya. Qultu terakhir, wa qad khulifat hadhil qaidatu fi ba'di auladil ulama wassalihin. Kata Syekh Abdul Wahab Syarani, dan sungguh ya, kaidah ini menyalahi daripada sebagian anak-anak ulama dan solihin. Artinya kaidah yang tadi nggak berlaku bagi siapa ya? Bagi anak-anak ulama, orang-orang soleh ini, kayak anaknya Syekh Taqiyuddin As-Subki, kayak anak-anaknya Syekh Sirajuddin Al-Bulqini. Kenapa ya? Faja auladuhum fi ghayatil kumal. Anak-anak mereka itu memang udah sempurna. Itu ya. Dari kecil udah sempurna. Wa kadzalika fi ba'di jama'atin minal ulama, begitupun pada sebagian jamaah dari ulama as-sunnah, ulama-ulama di zaman kami. Wa fuqara'ihi, dan fuqara-fuqaranya.
Fuqara di sini maksudnya para sufi ya. Sayyidi Muhammad bin Ramli, seperti tuanku guruku Muhammad bin Ramli, Sayyidi Muhammad Al bin Bakri, Sayyidi Abdul Quddus ibn Syanawani, Sayyidi Ali bin Syekh Muhammad Al Muniri, Sayyidi Muhammad ibn Syekh Abil Hasan Al Ghumari, wa jama'at dzakarnahum fi tabaqatil ulama was sufiyah, dan juga sekelompok ulama yang kami sebutkan dalam tabaqat sufi, ulama was sufiyah. Allati samainaha, yang kami namakan kitab itu, nama kitab tabaqatnya Al-Waqihul Anwar fi tabaqatil akhyar nih. Ya. Ini kitabnya. Al-Waqihul Anwar fi tabaqatil akhyar. Ini kitab yang disebutkan beliau. Di sini banyak nih tentang manakib ulama. Bahkan maqalah mereka ya. Tuh, yang semalam kita bahas ya. Lau arada kashfuka al-Qur'an wa sunnah fatamassak bil Qur'an wa sunnah. Kalau kasyafmu bertentangan dengan Al-Qur'an sunnah, pegang Qur'an sunnah. Ini kitab ini. Al-Waqihul Anwar ya fi tabaqatil akhyar ya. Aktsarallahu fil muslimin min amsalihim. Semoga Allah memperbanyak dari kalangan orang muslim orang-orang yang kayak mereka. Wa nafa'ana bi barakatihim, amin, dan Allah berikan manfaat buat kita semua berkah mereka, amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi begitu. Ya, pelajarannya buat kita, buat ente nih calon-calon para bapak, nanti kalau punya anak ya, ingat jangan mengandalkan ilmu toh. Ilmu penting. Ya. Tapi jangan ngerasa bahwa ilmulah yang nyelamatin anak-anak kita. Bukan ilmulah yang nyelamatin diri kita, tapi Allah. Ya. Itu. Tapi jangan meremehkan ilmu. Karena Allah nyuruh kita belajar ilmu. Itu ilmunya Allah, sama kayak tadi. Ya. Jadi kita ambil tengah-tengahnya. Bagaimana? Kita pasrahkan urusan kita sama Allah, kita amalkan ilmu yang kita punya gitu ya. Karena orang yang berpegang dengan ilmu doang, nggak berpegang sama Allah, maka hidupnya celaka ya. Wallahu a'lam. Bisa mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-soleha, Allah jadikan anak kita anak termasuk minal ulamil amilin. Mudah-mudahan Allah karena kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah bertambah. Allah jadikan hati kita hati yang selamat fi dunya wal akhirah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka